protokol kesehatan dengan menerapkan 5M ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, silakan Asya untuk memimpin temannya membaca doa. Mari teman-teman kita membaca doa. Ya, nah selanjutnya. Oh, Sarlat sakit. Kemudian siapa lagi nih? Ada 2 orang hari ini yang tidak hadir. Faiza Bu sakit. Faiza sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit segera diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan dan bisa kembali berada di dalam kelas, bisa mengikuti pembelajaran bareng-bareng bersama kita ya. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berbagai pekerjaan ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan baik. Ya, berkaitan dengan tema pada hari ini, nah Ibu punya bacaan nih. Bacaan mengenai seorang nelayan tradisional. Silakan kalian baca terlebih dahulu cerita seorang nelayan tradisional. Setelah kalian membaca teks seorang nelayan tradisional, informasi apa yang kalian dapat berkaitan dengan materi kita pada hari ini? Nelayan tradisional dan nelayan modern, Bu. Nelayan tradisional dan nelayan modern. Selanjutnya, ada tahu? Nelayan tradisional menangkap ikan dengan jari, Bu. Ya. Nelayan tradisional menangkap ikan dengan jari. Yang lain? Nelayan modern menangkap ikan dengan bom. Nelayan modern menangkap ikan dengan bom. Ya, dari teks bacaan tadi, ya, dan lembar kerjanya sudah Ibu bagikan. Sekarang silakan kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompok ya mengenai teks yang sudah disajikan ya berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan. Silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok. Ada kesulitan tidak? Tidak. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, jika sudah diskusinya, sekarang silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yang pertama dari kelompok 1 dulu, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bahwa apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan. Nelayan tradisional untuk menangkap ikan menggunakan sampan dan jaring. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Nelayan modern untuk menangkap ikan menggunakan jaring, radar, dan bahkan ada juga yang menggunakan bom. Nah, demikian nih presentasi dari kelompok 1. Nah,
lain, silakan kalau ada yang ingin menanggapi hasil dari diskusi kelompok 1. Siapa di antara kelompok lain yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan dari kelompok 2 ya. Ya, silakan Jihan. Selain menggunakan jaring, nelayan tradisional menangkap ikan dengan apa? Ya, silakan untuk kelompok 1 pertanyaan dari Jihan nih. Selain menggunakan jaring, menggunakan apa lagi sih nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Silakan kalau menurut kelompok 1 alat apa yang digunakan nelayan dalam menangkap ikan? Nelayan selain menggunakan jaring bisa juga menggunakan ukat harimau, bubu, atau kail. Ya, ya. Jadi selain menggunakan jaring, ya anak-anak, nelayan tradisional itu menggunakan ukat harimau, bisa menggunakan kail atau pancingan, atau juga bisa menggunakan buku yang terbuat dari bambu untuk menangkap ikan. Ya. Sekarang kita berikan applause untuk kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Dari hasil diskusi kelima kelompok ya, yang tadi sudah dipaparkan, yang tadi juga sudah kalian tanggapi ya. Jadi jenis-jenis pekerjaan itu banyak, dan salah satunya adalah pekerjaan yang menghasilkan apa nih kalau nelayan? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Nelayan itu ada dua, dibedakan menjadi dua cara menangkap ikannya, yaitu nelayan apa dan apa? Tradisional, Nelayan tradisional dan nelayan modern. Kalau nelayan tradisional yang seperti apa menangkap ikannya? menggunakan jaring, ukat harimau. Menggunakan jaring ya, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, menggunakan bubu dengan bambu. Nah, kalau yang modern nih, nelayan modern menggunakan apa? Bom. Kalau menggunakan bom, kira-kira baik atau tidak sih? Tidak. Kenapa? Karena bisa merusak habitat ikan. Iya, betul. Karena bisa merusak habitat ikan atau merusak ekosistem laut. Ya, bahwa kita kan ya sebagai manusia, kita harus apa? Menjaga kelestarian Hewan. menjaga kelestarian alam, ya, menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, ya, baik yang di darat ataupun yang di laut, ya. Ya. Dari hasil diskusi teman-teman kalian, ya, kalian sudah mengetahui nih sedikit mengenai jenis-jenis pekerjaan. Sekarang Ibu minta kepada kalian nih masing-masing, menurut kalian ya jenis-jenis pekerjaan itu ada berapa dan contohnya ya di luar dari nelayan. Di lembar kerja yang sudah Ibu siapkan, kalian membuat peta konsep, peta berpikir atau mind mapping mengenai jenis-jenis pekerjaan selain dari nelayan. Ada apa saja yang ada di sekitar kalian mengenai jenis-jenis pekerjaan. Ya, jika ada kesulitan atau ada pertanyaan, bisa kalian bertanya kepada Ibu. Ya, silakan kalian kerjakan. Gimana? Ada kesulitan tidak? Tidak. Oke. Sudah selesai? Sudah. Ya, coba dong Ibu mau di antara kalian siapa yang ingin menampilkan atau mempresentasikan hasil dari mind mapping punya kalian yang sudah kalian kerjakan. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Reka. Ya, kalian silakan menyimak ya paparan hasil dari mind mapping Reka mengenai jenis-jenis pekerjaan. Silakan, makan. Assalamualaikum warahmatullahi
menjelaskan hasil mind mapping atau peta pikiran yang saya telah buat. Berdasarkan peta pikiran saya, ada 2 jenis pekerjaan, yaitu yang di bidang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Di bidang menghasilkan jasa adalah sekian dari saya. Terima kasih. Ya, nah mereka telah menyampaikan hasil dari mind mapping yang sudah dibuat. Nah mungkin di antara teman-teman nih ada nggak yang ingin memberi tanggapan atau yang ingin bertanya kepada mereka? Silakan di antara teman-teman yang lain. Saya Bu. Ya silakan rekan, temannya ada yang ingin menanggapi. Jenis pekerjaan di bidang jasa ada apa saja? Tuh, ya. Jadi Asya menanyakan nih, jenis pekerjaan di bidang jasa ada apa saja, Reka? Silakan, menurut Reka apa saja? Selain yang sudah ada di peta pikiran yang telah saya buat, ada juga pilot, kapal rambut, dan juga semen sepatu. Beri tepuk tangan untuk Reka yang telah memaparkan mind mapping yang telah ia buat. Nah selanjutnya nih anak-anak ya, kita ya tadi selanjutnya ya kita lihat nih bagaimana sih cara pelestarian sumber daya alam. Ya bagaimana kita sebagai manusia ya dapat melakukan pelestarian sumber daya alam dari hal yang kecil saja. Kalian bisa lihat ya ada gambar apa nih yang di sebelah kiri ini yang paling atas. Gambar apa? Gambar apa ini? Gambar anak ya sedang menanam. Menanam apa? Menanam pohon. Terus ada gambar apa saja? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu menjaga pelestarian sumber daya alam. Kemudian memancing di laut dengan menggunakan apa itu? Menggunakan kail. Kemudian ada apa lagi? Ada cagar alam, dan satu lagi ada suaka marga satwa. Kalau cagar alam untuk melindungi apa? Tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang langka. Ya, yang langka. Kemudian kalau suaka marga satwa untuk melindungi apa? Suaka marga satwa? Hewan-hewan yang sudah langka, ya, yang sudah mulai banyak diburu, ya, mereka dilestarikan dalam suaka marga satwa. Sekarang tugas kalian adalah kalian membuat poster tentang pelestarian sumber daya alam. Jadi materi yang sudah kita pelajari hari ini, apa sih yang sudah kalian pahami? Apa yang kalian dapat dari pembelajaran tadi ini, dari awal sampai sekarang? Sampai selesai nih, apa yang didapat? Tentang jenis-jenis pekerjaan. Tentang jenis-jenis pekerjaan. Tentang pekerjaan di bidang barang dan bidang jasa. Jenis-jenis pekerjaan di bidang dan jasa. Yang lainnya? Tentang pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam. Yang lainnya? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya itu salah satu dari cara untuk melestarikan sumber daya alam. Yang lainnya apa lagi? Menanam pohon. Kemudian tentang nelayan. Jadi kalian mengetahui nih nelayan ya tradisional dengan nelayan modern. Apa yang membedakan antara nelayan tradisional dan nelayan modern? Iya, cara menangkap ikannya. Ya, yang satu yang tradisional menggunakan jaring. Yang modern menggunakan bom. Ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, silakan kalian mengerjakan evaluasi yang sudah Ibu berikan. Ya, dari 1 sampai 5. Silakan kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengetahui berbagai
jenis pekerjaan. Pekerjaan di bidang barang dan pekerjaan di bidang jasa. Seperti yang sudah kalian buat ya, mind mappingnya atau peta berpikirnya mengenai jenis-jenis pekerjaan. Nah, salah satu contoh dari bacaan atau teks yang sudah kalian baca itu salah satu contoh jenis pekerjaan di bidang barang ya, yang menghasilkan barang, yaitu nelayan. Ya, dalam cerita kan nelayan ya ada menangkapnya menggunakan jaring ya, itu disebut dengan nelayan tradisional, dan ada nelayan modern yang menangkapnya menggunakan apa? Bom ya. Nah, yang nelayan menangkapnya dengan bom tidak patut kita contoh. Karena apa? Akan merusak apa? Ekosistem yang ada di laut. Ikan-ikan di laut semuanya akan mati. Ya, nanti tidak akan ada lagi nih ikan-ikan ya. Ikan-ikan akan mengalami kepunahan atau sulit lagi nih nanti nelayan mencari ikan. Nah, kita sebagai apa? Sebagai siswa yang baik, sebagai manusia yang berakhlak, ya kita perlu menjaga apa? Pelestarian sumber daya alam. Ya, contoh kecil dengan membuang sampah pada tempatnya atau menanam tanaman atau pohon di lingkungan sekitar. Nah, kalian jangan lupa nanti kalian membuat poster tentang pelestarian sumber daya alam ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Sekarang silakan kalian rapikan bukunya, masukkan ke dalam